Guys, dengarin baik-baik karena ini mungkin satu-satunya hal yang perlu kamu terima hari ini meski pahit. Kita mulai dari yang paling jujur dulu, yang paling nyakitin tapi juga paling nyata. Dia udah tahu. Dia tahu kamu suka sama dia. Dia tahu kamu peduli. Dia tahu kamu lagi nunggu balasan dari dia. Dan tetap aja dia enggak balas. Coba pikirin baik-baik. Kalau seseorang benar-benar pengin ada di hidup kamu, apa kamu bakal harus ngejar mereka segigih ini? Enggak. Kalau seseorang pengin ngomong sama kamu, dia bakal bikin itu kelihatan jelas tanpa sinyal campur aduk, tanpa drama, tanpa bikin kamu duduk nunggu notifikasi yang enggak pernah muncul. Tapi kamu duduk di sana nganalisis setiap kata di chat terakhir dia bikin ribuan alasan di kepala. Mungkin dia belum sempat buka. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia nanti balas. Padahal jauh di dalam hati kamu udah tahu jawabannya. Dia udah lihat dan dia cuma enggak cukup peduli buat jawab. Dan tahu enggak keheningan itu adalah jawabannya. Kamu gak butuh kirim chat lagi cuman buat dapat balasan terpaksa. Kamu gak perlu maksa buat dapat penutup. Penutupnya udah ada di pesan yang enggak dibaca, di percakapan yang digantung, di cara dia dulu semangat ngobrol tapi sekarang bahkan enggak angkat kepala. Kalau kamu lewat, enggak dibalas itu juga balasan. Dan itu satu-satunya yang perlu kamu pahami. Momen kamu berhenti nyari alasan adalah momen kamu mulai ambil balik harga diri kamu. Kita jujur aja ya. Ini sakit. Penolakan emang nyakitin. Tapi jangan kabur. Hadapin. Terima. Biarkan rasa sakitnya nempel begitu dalam sampai kamu enggak bakal lupa rasanya. Karena kenyataannya kalau dia emang pengin kamu bakal tahu. Kamu enggak bakal nebak-nebak. Enggak bakal nunggu. Dan apalagi kamu enggak bakal mikir buat ngirim satu pesan terakhir dengan harapan entah dari mana itu bisa bikin dia berubah pikiran. Yang pertama, kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah terus mencoba. Disinilah kebanyakan orang jatuh. Daripada mundur, mereka terus maju. Kirim satu pesan lagi. Berusaha lucu, berusaha nyambungin obrolan. Ngasih kode, ngasih sinyal, ngarap dia ingat masa-masa indah dulu. Tapi tahu enggak yang terjadi? Semua itu justru bikin dia makin jauh. Dia udah tahu posisi kamu. Dia tahu kamu nunggu. Dan kalau dia enggak balas, itu cuma berarti dua hal. Dia enggak tertarik atau dia tahu kamu masih ngejar dan dia nikmatin kekuatan itu dan dua-duanya bikin kamu kalah. Kamu gak akan pernah bisa menangkan hati seseorang dengan bukti bahwa kamu peduli lebih dari mereka. Yang bikin kamu menang justru adalah saat kamu punya harga diri buat enggak minta-minta perhatian. Setiap pesan yang kamu kirim, kamu makin ngasih kesan kamu lebih tinggi dari aku. Kamu bisa abaikan aku dan aku tetap nunggu. Tapi begitu kamu diam, segalanya berubah. Saat kamu stop ngejar, itu bukan cuman bikin kamu tenang, itu bikin dia bertanya-tanya. Loh, kok dia berhenti? Perempuan dan laki-laki sama. Enggak ada yang tertarik sama keputusasaan. Yang bikin tertarik itu justru misteri, percaya diri, dan seseorang yang tahu nilainya. Dan orang yang tahu nilai dirinya enggak akan buang waktu ke orang yang enggak ngasih respek.
Jadi, sebelum kamu ketik pesan itu, stop. Tanya diri. Kamu mau jadi orang yang ngemis, sisa perhatian atau orang yang cukup hormat sama dirinya buat pergi? Karena satu hal ini jelas. Kalau dia mau ngobrol sama kamu, dia pasti udah lakukan tanpa alasan, tanpa spekulasi, tanpa bikin kamu bengong. Nunggu balasan yang enggak akan pernah datang. Dan momen kamu terima itu adalah momen kamu merdeka. Yang kedua, setiap pesan yang kamu kirim justru bikin dia makin menjauh. Kebanyakan orang mikir kalau aku bisa bilang hal yang tepat, mungkin dia bakal berubah pikiran. Mereka yakinin diri sendiri. Mungkin kalau aku jujur soal perasaan, dia bakal sadar siapa yang sebenarnya sayang sama dia. Atau kalau aku bisa bikin dia ketawa, dia bakal ingat gimana dulu kita nyambung banget. Tapi kenyataannya semua itu enggak. Bahkan malah sebaliknya. Setiap pesan yang kamu kirim bikin dia makin enggak tertarik. Makin kamu ngejar, makin kamu nunjukin kalau kamu butuh dia. Makin dia ngerasa kamu gampang didapetin. Dan manusia itu emang gitu. Kita enggak pernah benar-benar menghargai sesuatu yang bisa kita dapatkan kapan kita mau. Yang kita hargai adalah hal yang harus kita perjuangkan, yang enggak langsung tersedia, yang punya batas. Kalau kamu terus-terusan chat dia, terus berusaha cari cara buat obrolan lanjut, kamu ngebuat diri kamu terlalu mudah buat dia. Enggak ada misteri, enggak ada tantangan, enggak ada alasan buat dia usaha balik. Karena dia tahu, enggak peduli seberapa dia cuek, kamu tetap akan ada. Nunggu, ngejar, ngarep. Dan justru itu sebabnya dia gak balas. Karena dia tahu dia gak perlu. Dia tahu kamu tetap akan ada di situ. Bahkan tanpa dia ngelakuin apapun, dia tahu kamu masih terikat. Dan tahu apa? Dia tahu dia bisa kirim satu emoji doang dan kamu langsung datang lari-lari. Itu bukan ketertarikan, itu bukan respect, itu kasihan. Dan percaya deh, kamu nggak pernah mau jadi orang yang dikasihankan. Setiap pesan yang kamu kirim, kamu buktiin bahwa kamu lebih butuh dia daripada dia butuh kamu. Dan ketimpangan kayak gitu, itu yang ngebunuh rasa suka. Orang tertarik pada yang percaya diri, yang mandiri, yang cukup berani buat pergi kalau enggak dihargai. Tapi kamu tiap kali kamu kirim pesan itu cuma nunjukin satu hal. Kamu belum bisa lepas dan kamu tetap kasih dia kuasa atas kamu. Jujur aja deh. Emang kamu mau terus ada di posisi ini? Terus-terusan nurunin harga diri buat orang yang bahkan enggak nganggap kamu layak buat dibalas. Sampai kapan kamu mau hidup di dalam tanda tanya? Ngarep sebuah balasan yang kamu tahu di hati kecil kamu enggak akan pernah datang. Satu hal yang harus kamu sadari. Orang enggak berubah pikiran karena kata-kata. Mereka berubah karena tindakan. Dan satu-satunya tindakan paling kuat yang bisa kamu ambil sekarang adalah diam. Enggak ada chat, enggak ada telepon, enggak ada ngintipin story, enggak ada stalking. Karena saat kamu benar-benar berhenti, saat itulah dia mulai mikir, mulai ngerasa kosong. Mulai nyadar ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau kamu terus ngechat, dia enggak akan pernah ngerasa kehilangan. Enggak akan pernah ngerasa kangen. Enggak akan pernah nyesal. Karena buat
Dia kamu enggak pernah benar-benar pergi. Kamu selalu ada nunggu, ngejar, ngelamar peran yang bahkan enggak dia buka. Dan itu alasan kenapa dia enggak pengin kamu. Jadi udah berhenti ngecat, berhenti ngejar, berhenti ngasih validasi yang bahkan enggak dia minta. Kalau dia pernah punya rasa buat kamu, diam akan bikin dia mikir ulang. Dan kalau dia emang enggak pernah punya, ya kirim pesan 1000 kali pun enggak akan ada yang berubah. Yang ketiga, saatnya kamu balikan keadaan. Selama ini, kamu mainin peran yang sama terus, yang selalu duluan, nyapa, yang selalu muncul, yang selalu nungguin kesempatan buat dianggap. Dan kamu mikir mungkin kalau aku konsisten, dia bakal sadar aku tulus. Tapi yang enggak kamu lihat adalah semua usaha itu justru yang bikin dia ilf dari awal. Karena daya tarik itu bukan dibentuk dari ketersediaan, tapi dari jarak, dari kehadiran yang enggak bisa ditebak, dari harga diri. Dan sekarang dia enggak perlu nebak apa-apa soal kamu. Dia tahu kamu masih ada. Dia tahu kamu bakal balas tiap saat. Dia tahu kamu masih ngejagain tempat buat dia. Padahal dia sendiri udah pergi. Dan kalau dia tahu semua itu, kamu rasa dia bakal penasaran? Enggak. Jadi, gimana caranya? Balikan keadaan. Berhenti jadi orang yang gampang ditebak. Berhenti jadi orang yang muncul terus. Berhenti jadi cadangan manis yang selalu ada tiap dia iseng. Jadiin diri kamu orang yang hilang. Orang yang enggak ngecek story. Dia lagi orang yang enggak langsung balas. Orang yang untuk pertama kalinya dalam waktu lama enggak bisa dijangkau. Ini titik perubahan bukan karena kamu mau main games, tapi karena kamu ambil kembali kendali. Saat kamu enggak lagi muncul, dia mulai bertanya-tanya. Mungkin enggak sekarang, mungkin enggak besok. Tapi satu hari dia bakal sadar orang yang dulu ngejar aku udah enggak ada. Dan waktu itu datang akan muncul satu rasa yang udah lama dia enggak rasain. Penasaran. Karena gini, kita cuman bisa menghargai sesuatu kalau kita ngerasa kita mungkin kehilangan itu. Sekarang, dia ngerasa dia enggak kehilangan apa-apa karena dia yakin bisa dapetin kamu kapan aja. Tapi saat dia ngerasa kamu beneran pergi, dia mulai mikir. Dia mulai bertanya, apa aku salah? Langkah? Ini bukan soal pura-pura. Bukan soal manipulasi. Ini soal ambil kembali harga diri kamu. Ingat lagi, nilai kamu enggak ditentukan oleh balasan dari dia. Kamu enggak butuh validasi. Kamu enggak butuh penjelasan. Kamu cuman butuh satu hal, disiplin buat pergi dan enggak nengok lagi. Dan lucunya, begitu kamu beneran punya pola pikir ini, kamu bakal sadar. Kamu bahkan udah enggak pengin ngechat dia lagi. Yang keempat, energi kamu terlalu berharga buat dibuang. Coba hitung berapa banyak energi mental yang udah kamu habiskan buat satu orang. Ini, begadang ngelihatin layar HP, ulang-ulang baca chat lama, muter-muter di kepala. Apa salahku ya? Apa yang bisa aku lakukan biar dia balik? Semua waktu, perhatian, tenaga itu dibuang ke orang yang bahkan enggak mikirin kamu. Bayangin kalau semua itu kamu arahkan ke diri kamu sendiri, ke tujuan kamu, ke mimpi kamu, ke tubuh kamu,
ke karir kamu. Bayangin kamu pakai energi yang sama buat bangun hidup yang bikin kamu enggak punya waktu buat peduli siapa yang balas pesan kamu dan siapa yang enggak. Karena faktanya kamu adalah hadiah, bukan dia, bukan siapapun. Kamu, waktu kamu, perhatian kamu, energi kamu, itu semua bernilai mahal. Dan begitu kamu mulai memperlakukan itu sebagai hal berharga, dunia ikut berubah. Tiba-tiba kamu bukan lagi orang yang duduk nunggu, tapi kamu orang yang sibuk hidup, sibuk bangun masa depan, sibuk berkembang, dan tahu enggak yang paling menarik di mata siapapun? Orang yang fokus, yang mandiri, yang enggak butuh pengakuan buat merasa utuh. Percaya diri itu bukan tentang ngejar orang, tapi tentang tahu kamu enggak perlu ngejar siapapun. Jadi, ambil semua energi yang selama ini kamu buang, balikin ke arah kamu sendiri. Berhenti ngechat dia, berhenti cek HP tiap 5 menit, berhenti intip-intip story dia, ngarep ada kode, pergi ke gym, baca buku, asah skill, kerja, bangun sesuatu, hidupin lagi semangat yang kamu kubur waktu kamu fokus ke orang yang bahkan enggak peduli. Dan bagian terbaiknya begitu kamu sampai di titik itu, saat kamu benar-benar move on, saat kamu benar-benar berhenti peduli, dia bakal nyadar, dia bakal bertanya-tanya, mungkin bahkan dia bakal kirim pesan. Tapi waktu itu terjadi, kamu udah menang. Dan jawabannya udah enggak penting lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Yeah.